Hey Sobat Frag, balik lagi di channel Frag Gaming yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu dari kapan. Hari kemarin kita update terakhir. Kali ini bareng sama aku, Seto, dan seperti janji kita waktu di video unboxing kemarin, aku bakal mereview TWS dari Aviot satu-satu, kupas tuntas semuanya. Dan di video kali ini, buat kalian yang belum nonton video unboxingnya, bisa lihat di link di bawah, dicek link di bawah, ada di deskripsi kita. Kalian bisa nonton video unboxingnya dulu. Dan kali ini TWS yang bakal aku review adalah yang ini, ada Aviot TED01D, dan kita kedapatan unitnya itu yang warna merah cherry gitu ya. Kalau aku nyebutnya sih cherry, soalnya kayak buah cherry, manis banget. Dari packagingnya aja itu udah menarik gitu. Pas awal sampai itu ya datang, aku kira itu bukanya dari atas ini yang ditarik gitu. Ternyata enggak, bukanya dari samping. Dalamnya seperti ini. Itu pasti video unboxing aku udah menjelaskan tentang apa aja kita dapatnya di dalamnya. Untuk spesifikasinya sendiri aku bacain dari sini dulu ya. Aku bacain dikit. Ini itu dia Japan Tone. Jadi striving further to achieve the true sound of Japan. Jadi emang kayak dikhususin tuningnya tuh suaranya buat orang-orang Jepang atau orang-orang Asia. Tapi nanti bakal aku jelasin gimana sih feel-nya sebenarnya. Nah, seperti apa Japan Tone itu. Terus dia Qualcomm-nya udah Qualcomm yang QCC3026 SoC, sama kapasitas baterainya dari charging case-nya itu 1800 mAh, dan itu udah gede banget ya, yang jelas ya. Udah kayak HP zaman dulu kan. Jadi bisa lama kita makainya. Terus dia drivernya dynamic driver 6 mili, mic-nya ada CTC 8.0 noise cancelling, dan dia udah waterproof IPX4. Artinya dia udah tahan percikan air. Jadi kalau kena percikan air, sama ya kalau waktu kita kehujanan tiba-tiba gitu kan, masih bisa lah. Kalau masih pakai itu nggak perlu takut ya, kalian kena hujan dikit terus dapat tempat neduh gitu, nggak apa-apa dia, karena udah ada sertifikasi IPX4-nya. Tapi nggak bisa buat renang, jadi jangan. Aku saranin jangan diajak renang daripada kenapa-napa. Terus dia port charging case-nya masih pakai micro USB, dan Bluetooth versionnya udah Bluetooth 5, version 5 ya. Udah Bluetooth yang paling baru itu. Nah, buat build quality-nya sendiri gimana? Nih, dari charging case-nya itu dari plastik, tapi plastiknya kerasa solid banget, kuat gitu, dan dia agak berat. Mungkin gara-gara kapasitas baterainya yang agak gede tadi ya. Kalau dibuka seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat bentuk earphone-nya. Kita ambil. Jadi di sini ada petunjuk kanan kirinya, di sini ada L, ada R. Jadi kalian kalau mau masukin atau mau ngambil juga nggak salah kalau ini yang mana gitu kan. Terus ini juga materialnya plastik untuk earphone-nya. Earphone-nya di sini dia warnanya sama, cherry juga. Terus ini earwings, mereka menyebutnya earwings-nya. Earwings-nya itu putih. Terus ini untuk tombolnya sendiri, tombolnya warnanya emas, gold, dan ada lampu indikatornya di sini. Jadi sekarang aku mau bahas gimana rasanya setelah aku pakai kemarin selama beberapa minggu. Buat multimedia, buat nge-game, buat olahraga, itu karena udah IPX4 ya. Jadi dia kalau pas olahraga itu workout ya nggak masalah kalau kena keringat gitu. Jadi dia masih safe aja. Atau kalau pas gerimis hujan itu dia masih nggak apa-apa, buat kalian cari tempat neduh itu masih aman. Dan dari bentuk case-nya sendiri ini mudah banget dibawa-bawa kemana-mana ya, karena cuman ya kotak segini aja. Nah, dia ngecas atau enggak, dia masih tembus dari atasnya. Nah, terus kalau bawah juga kita kan dapat pouch-nya, jadi
aman, nggak ke gesek-gesek ya, nggak lecet-lecet waktu kita masukin di tas atau kita taruh di mana gitu, karena kita dapat pouchnya juga. Buat suaranya sendiri gimana? Oh, fittingnya dulu ding. Fittingnya ini di kuping rasanya nyaman sekali, enak, jadi kayak udah nancep dan dia nggak gampang lepas sih. Oh ya, buat teman-teman ini ya, buat earwingsnya kalau nggak suka warna putih, ada juga dia udah ngasih cadangannya itu warnanya abu-abu. Jadi kalau kalian nggak suka warna putih bisa diganti sama warna abu-abu. Kalau warna lain mungkin dicat sendiri kali ya. Buat fittingnya itu enak banget di kuping. Terus juga aku senang banget sama suaranya, jelas ya. Suaranya itu bener-bener jernih. Kalau aku bilang almost flat lah, tapi nggak flat banget karena dia ada sedikit boosting. Buat sektor bassnya sendiri, sektor bassnya itu dia sedikit boosting tapi nggak sampai yang ngebass banget. Jadi bassnya ada, low frekuensinya itu ada sampai dia kayaknya kemarin sampai 16 Hz atau 10 Hz itu dia masih bunyi. Jadi low frekuensinya bagus banget, jelas tone-nya, tapi dia nggak yang ngebass banget. Jadi buat kalian kalau yang suka power bassnya itu gede atau bass head gitu mungkin kurang cocok. Tapi kalau untuk tone bassnya ini bener-bener bagus banget tone bassnya. Jadi ada sedikit di boost tapi nggak yang gede banget dan jelas. Buat sektor midnya sendiri nggak lebay. Jadi bener-bener itu suara vokal di situ, suara gitar, suara piano itu sangat jelas sekali. Dan dia nggak di boosting, jadi nggak bikin pedes kuping ya kalau kita pakai lama-lama gitu. Baterainya sendiri juga udah tahannya sangat lama sekali. Terus untuk sektor high-nya gimana? Sektor high-nya itu di mid high-nya mungkin ya, mid high-nya itu sedikit di boost. Jadi kayak dia tuh agak-agak nonjol, cuman nggak yang ngeganggu gitu. Buat clarity-nya, kejernihannya, semuanya suara-suara di sektor high itu bener-bener bagus dan bener-bener ngicring-ngicringnya itu jelas banget. Kalau suaranya aku kasih nilainya itu sampai 9 lah ya ini, karena suaranya bener-bener enak. Apalagi dia ini kan udah Japan Tune dan kemarin juga Aviat itu salah satu brand yang menang di Video Grand Prix Award tahun kemarin ya, tahun 2019. Nggak heran kalau emang suaranya bisa sebagus ini. Buat mic-nya kalau pas lagi nelpon atau pas lagi ngegame Discord gitu, mic-nya bener-bener jelas, jadi nggak perlu yang kita harus teriak-teriak. Terus kita denger lawan bicara juga suaranya masih jelas di kuping, jadi nggak yang mendem gitu kayak orang kumur-kumur. Dan mic-nya katanya kalau pas telepon di sana itu dengernya juga jelas dan nggak perlu teriak-teriak juga waktu pakai. Buat baterainya sendiri gimana? Jadi aku ini baru ngecas sekali dari pertama ya, dari awal itu baterainya itu benar-benar awet, super awet. Kalau aku bilang super awet malahan untuk ukuran TWS. Jadi sampai sekarang itu setelah aku pakai beberapa minggu ya kemarin, jadi buat macam-macam lah, ada multimedia, olahraga, ngegame, itu dia baterainya sangat irit karena kapasitas baterainya yang besar kan, 1800 mAh. Jadi sampai sekarang pun ini masih penuh. Jadi dia ada 4 LED di sini, ini masih penuh ya sampai sekarang setelah aku pakai beberapa minggu. Nah di sini teman-teman itu untuk pairingnya kemarin itu pas awal itu emang agak sedikit tricky, karena kalau kita salah pairing kita harus ngeriset lagi, yang dimana cara ngerisetnya adalah kita mencet selama 10 detik jadi waktu dia di charging case-nya begini kita mencet 10 detik untuk mereset. Jadi kayak ngeriset ngehapus memori device yang udah pairing ke situ. Nah, karena cara pairingnya agak-agak tricky, jadi teman-teman harus baca manualnya ya. Dan kebetulan yang kita dapat itu dia bahasa Inggris, manualnya bahasa Inggris, dan voice-nya waktu pairing itu voice guidance-nya juga itu dia bahasa Inggris. Jadi aku nggak terlalu bingung. Kalau yang satunya ada yang dia masih bahasa Jepang dan manualnya juga bahasa Jepang, jadi aku benar-benar bingung waktu itu. Dan juga suaranya itu karena di Japan Tune kalau kita dengerin Japan track, J-pop atau anime atau buat nonton
yang berbau Jepang itu bener-bener enak banget. Jadi kayak gimana ya, atau mungkin ini seleranya orang Jepang seperti ini, tapi itu bener-bener beda rasanya, kayak kita dibawa ke Jepang gitu loh ya. Apalagi kalau nonton konten-konten JAV. Yeah, boy. Enggak, jadi kalau hal-hal yang berbau Jepang gitu dia benar-benar enak. Tapi bukan berarti untuk kita dengerin yang lain nggak enak, nggak, tetap enak juga sesuai karakternya tadi. Ini sebenarnya bukan tipikal bassnya tapi almost flat. Nah, dia ada bassnya tapi sedikit di boost, nggak yang boost banget gitu, nggak yang gede banget. Nah, itu tadi soal kelebihannya ya. Sekarang aku bakal ngobrolin soal kekurangannya. Jadi ada kekurangan yang ini tuh ya beberapa aja sih, nggak banyak sebenarnya kekurangannya. Tapi ini sangat mengganggu karena biasanya di TWS lain aku itu ada ya. Maksudnya yang TWS lain yang pernah aku pakai itu pasti ada begitu. Cuman di Aviot ini yang seri TED01D ini dia nggak ada. Yaitu adalah magnetic. Jadi waktu kita buka begini, terus kita jatuhin, dia langsung jatuh. Jadi waktu mau ngecas itu, jadi kayak kita harus naruhnya itu bener-bener proper. Nah, dia kalau nah, mungkin karena ada air wingsnya ini ya, dia nggak dikasih magnet gitu. Itu menurutku sangat menyusahkan, soalnya di TWS lain kalau masukin ya tinggal. Nah gini, karena magnetik itu menurutku buat TWS itu penting banget buat mengatasi kalau tiba-tiba jatuh, tiba-tiba gimana. Nah kan, itu salah satu kekurangan yang mengganggu. Jadi maybe untuk seri selanjutnya Aviot bisa pakai magnet di semua TWS-nya ya. Terus kekurangan selanjutnya adalah ini kan TWS ya, walaupun dia udah ngeklaim kalau dia pakai Qualcomm yang paling baru atau dia udah aptX dan di boost pakai apa itu namanya SBC ya, tapi tetap aja kalau kita pakai buat ngegame suaranya masih delay. Nah itu dia, jadi kayak TWS itu belum ada yang buat ngegame itu yang bener-bener dia nggak delay terus kita nyaman pakai gitu kan buat ngegame sih yang jelas. Jadi kalau buat kalian yang suka pakai TWS buat ngegame mungkin ini kurang sih, tapi buat kalian yang multimedia atau nyari suaranya yang bener-bener bagus, sering-sering banyak kegiatan gitu kan sering nelpon orang, jadi nggak selalu handphone ditempelin gitu, ini enak banget. Atau buat olahraga juga, buat di jalan olahraga, maksudnya di jalan kan bisa juga olahraga ya, lari atau sepedaan, itu ini cocok banget karena dia juga fittingnya nggak gampang jatuh kan, dan high stamina yang jelas, baterainya sangat tahan lama. Nah segitu dulu aja mungkin review dari Aviot TED01D ini. Buat kalian yang masih bingung atau mau tanya-tanya tentang Aviot ini, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, share video ini, tonton sampai habis. And as always, thank you for watching. See you on the next video.